Nggih, jare tau ngalami. Ki para bapak dadi nek mirai sing murni ku siji njaga mripate aja sampe ndelok barang sing haram. Loro njaga lesane aja sok ngomong goroh, aja sok ngrasani. Sing nomor 3 njaga gawutane kabeh dari perbuatan yang haram. Saya kuat. Setelah itu selesai salah satu dari 8 atau 10, saya tidak boleh untuk dituntut menambah. Dan ini, transaksi ini disaksikan oleh Allah Ta'ala. Nah itu yang namanya akad nikah itu, ijab dan qabul itu ya. Ya. Ijab dan qabul itu mudah, tidak sulit tidak, tetapi juga harus jelas ya, jelas dan mudah. Yang tadi agama Islam tidak ada sesuatu yang rumit dan sulit. Ya, karena itu ya jangan dirumit-rumitkan, jangan disulit-sulitkan ya. Yang penting adalah gamblang dan jelas, tidak menimbulkan, nantinya tidak menimbulkan sengketa, itulah. Baik itu ijab qabul dalam jual beli, maupun ijab qabul dalam menikah, maupun ijab qabul dalam transaksi apa saja. Dan ini menjadi rukun dari akad, dari transaksi ya. Kalau akad-akad yang penting harus ada ijab qabul itu. Jual beli barang-barang yang berharga ya harus ada ijab qabul. Saya jual ya ini dengan harga 10.000 pada kamu, mau enggak? Saya terima, saya setuju, ya sudah, itu jadi namanya ya. Itu ijab dan qabul ya. Dulu zaman saya kecil di Bumiayu itu orang menjual membeli itu selalu pakai ijab qabul ya. Itu di Bumiayu yang saya tahu hanya Bumiayu saja. Orang di pasar, di toko, di mana itu nanti kalau jual, kalau beli ada ijab qabulnya. Entah dimulai dari penjualnya mengatakan kula sadhe nggih, nanti pembelinya nggih kula tumbas. Itu namanya ijab qabul. Atau dimulai dari pembeli, niki kula tumbas nggih kula sadhe. Itu seperti itu. Nah sekarang karena Bumiayu santri dulu, santri semuanya Bumiayu, jadi itu diajarkan oleh para kiai sehingga dipraktekkan. Sekarang tidak berjalan. Nah begitupun transaksi akad nikah itu ya sama begitu. Saya nikahkan putri saya, atau saya nikahkan ini perempuan bernama ini, binti ini yang menjadi mewakil saya pada kamu dengan mas kawin 100.000 umpamanya. Saya terima, ya sudah cukup itu. Ya. Cukup, nggak usah dipersulit seperti di Tegal. Ya. Di Tegal itu akad nikah repot sekali, repot bukan main. Ya, ankahtuka wa zawwajtuka itu ada yang tidak menerima dan mengesahkan. Harusnya zawwajtuka dan ankahtuka. Zawwajtukanya di depan, ankahtukanya di belakang. Dan nanti jawabannya persis qabiltu tazwijaha wa nikahaha. Kalau jawabannya tidak urut, itu dianggap belum sah. Dan itu kejadian nyata ya. Kalau tidak percaya panggil itu salah satu alumni yang cerita ke saya kok. Ya. Kalau dianggap belum sah, nanti pernikahannya ditunda ya, sampai batas waktu yang tidak ditentukan. La ilaha illallah. Padahal sebelumnya sudah geladi resik sebulan lebih. Ya.
pengantin putranya sudah menghafal walaupun tidak pernah mondok, ngapalin dulu. Ayo kamu, qabiltu nikahaha wa tazwijaha li nafsi bidzalik, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, dihafal. Wah, siang malam sampai enggak tidur gitu demi mau ya, menikah. Ternyata begitu hari hanya nikah, ketika walinya mengatakan zawwajtuka wa ankahtuka Fatimata binti bimahri mi'at alaf rupiah, pokoknya kemudian jawabnya qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Semua enggak ada yang enggak jadi qabiltu tazwijaha, qabiltu tazwijaha. Aduh, enggak bisa, stop. Enggak jadi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Fikih apa seperti itu? Ya. Itu pokoknya sudah gamblang, ya. Gamblang jelas dan menunjukkan ridho dari kedua pihak. Itu sudah jadi kok. Dimulai dari walinya dulu boleh. Walinya mengatakan ankahtuka wa zawajtuka boleh, zawajtuka tok ya boleh, ankahtuka tok ya boleh, didobel ya, itulah lebih kuat lagi. Tidak harus mana di depan mana di belakang. Ya Allah. Dan dimulai dari calon pengantinnya ya boleh, ya nggak usah jadi calon pengantin juga boleh, ya. Kamu ada naksir seorang perempuan di sini, umpamanya naksir santri Ummu Sulaim apa umpamanya, ya. Namanya tahu, orangnya tahu. Kemudian ayah santri Ummu Sulaimnya datang, duduk di halaman masjid situ, duduk di halaman, ayahnya datang. Kemudian oh itu kamu tahu, oh ini ayahnya Solihah ini ya, oh iya itu ayah Solihah itu ya. Kemudian kamu datangin ayah Solihah dengan kamu membawa teman lah ya, minimal dua teman, teman yang baik, yang nggak doyan kosob, itu ya, harus adil itu. Untuk menemani itu ya, dua orang, temanin juga apa? Saya mau nemui ayahnya Solihah. Mau apa sih? Mau saya minta Solihah itu. Diminta dilamar? Enggak. Saya mintanya mau saya nikah sekalian sekarang. Makanya kamu jadi saksi ya dua ini. Terus kamu tahu ya, Pak, kenalkan, saya adalah Paimin, ya, santri Al Hasan. Oh iya, pamannya. Oh ya, asli Songgom. Ini ya. Langsung kamu ngomong, Pak, ya, tolong Pak dong, nikahkan putri Bapak Solihah itu, nikahkan, kawinkanlah Solihah kepadaku wahai Pak, itu ya. Lah kamu terus mau ngasih apa? Ya sudah, Solihah minta apa nanti saya kasihlah, pokoknya. Ya sudah, setuju, ya sudah jadi itu kok ya. Ya. Atau kamu sudah kenal dengan ayahnya, paling kalau sudah kenal, oh Pak kapan kesini? Tadi barusan. Oh sehat Pak, sehat Pak, terus terang saya minta Solihah anak Bapak itu Bapak kawinkan kepada saya sanggup untuk membeli motor bekas, pamannya ya, pamannya betul ya, padanya. Kemudian Pak, ya sudah saya nikahkan pada kamu. Ya itu ya sudah jadi, itu langsung suami istri kamu itu ya. Yang penting ada yang mendengar. Atau ayahnya tanya pada kamu benar-benar mencintai anak saya Solihah? Benar Pak, saya nikahkan ya pada kamu, pokoknya mas kawinnya pokoknya motor bekas juga nggak apa-apa. Iya Pak, setuju. Ya sudah jadi itu, kalau ada yang mendengar orang lain itu yang menyaksikan itu ya. Sama ini dengan Kanjeng Nabi Musa dinikahkan oleh Kanjeng Nabi Syuaib seperti itu ya. Fatamma mongko sampurna apa al-aqdu akad, sampurnane bidzalika kelan mengkono jawabane itu Nabi Musa, kelan mengkono jawabane Nabi Musa, zalika baini wa bainak itu. Wa amara lan perintah sapa Syuaibun Nabi Syuaib ibnatahu ing putrine Syuaib, perintah antu'tiya ing yen to ngawehaken sapa ibnah Musa ing Nabi Musa, ngawehaken ason ing teken tongkat yadfa'u kang menolak atau nggusah sapa Musa
Musa mengusir ya to kang mengusir sapa Musa biha kelawan ason, mengusir as-sibaa ing pira-pira binatang buas, diusir an ghanamihi saking weduse Musa. Artinya begitu sah jadi suaminya Nabi Musa itu jawab dzalika baini wa bainak ayyamal ajalani qadaitu fala undwana alayya wallahu ala ma naqulu wakil. Sah itu berarti sah. Sudah sah berarti Nabi Musa mulai saat itu berkewajiban membayar mas kawin berupa menggembala kambing selama 8 tahun atau 10 tahun. Lah karena sudah statusnya menjadi penggembalanya itu jadi menantu dan jadi penggembala, kemudian oleh Nabi Syuaib dikasih tongkat. Ya, Nabi Syuaib perintah kepada istrinya Nabi Musa, nanya, Nok, ini tongkat kasihkan suami Musa buat bekerja menggembala kambing. Karena kambing itu terkadang diburu oleh binatang buas, oleh serigala atau apa, nih ayo nanti diusir serigalanya pakai tongkat ini. Itu ya. Itu tongkat untuk menggembala kambing. Itu yang nantinya menjadi mukjizatnya Nabi Musa, menjadi ular itu nantinya. Wakanat lan ono opo aso oniku asal ambiyai tongkate para nabi. Indahu ono sandinge Nabi Syuaib. Fawaqa'a mongko tumibo apa wakanalan ono apa asal ambiyai tongkate para nabi oniku indahu atau isiyul ambiya. Isi itu jamaknya aso ya. Wakanat lan ono apa isiyul ambiya pira-pira tongkate para nabi oniku indahu ono sandinge Nabi Syuaib. Fawaqa'a mongko tumibo fiyadiha ing dalem tangane ibnah apa sing tumibo asa Adamu tongkate Nabi Adam ya. Tongkate Nabi Adam iku min asil jannati kang tetep saking kayu ase swarga. Kayu as begitu saja tidak tahu kayu apa itu, apa jati apa kayu apa itu kayu kopi ke atau kayu apa ya, kayu ase swarga. Fa akhadha mongko mengambil ing asa sapa Musa Nabi Musa mengambil bi ilmi Syuaibin kelawan dikaweruhi Nabi Syuaib atau kelawan sepengetahuane Nabi Syuaib. Maksudnya gimana? Nabi Syuaib ini mengkoleksi lah ya, mengkoleksi tongkat-tongkatnya para nabi yang sebelum Nabi Syuaib. Tongkat-tongkatnya itu ada di Nabi Syuaib. Nah begitu tadi Nabi Musa jadi menantunya, Nabi Syuaib ini perintah kepada anaknya, anak perempuan yang jadi istrinya Nabi Musa, Nok, itu Musa dikasih tongkat itu ya, tongkatnya buat nanti kerja gembala kambing ini, kasih itu. Lah kemudian diambilkan tongkat oleh si putrinya itu, istrinya Musa itu. Lah kebetulan tongkat yang diambil ini tongkatnya Nabi Adam yang dari kayu as dari sorga dulu itu. Lah itu tongkat dari Nabi Adam turun temurun sampai ke Nabi Syuaib. Konon seperti itu. Wallahu a'lam. Falamma qadha Musal ajala wasara bi ahlihi anasa min janibit duri nara qala li ahlihim kusu inni anastu naran la'alli atikum minha bi khabarin aw jazwatin minan nari la'allakum tasbalun. Falamma qadha mongkari kalane wis ngrampungaken sapa Musa Nabi Musa ngrampungaken al ajala ing waktu atau ing tempo ay ra'yahu tegese ing gembalane Nabi Musa, penggembalaane Nabi Musa, wa huwa utawi ajal iku samanun 8 tahun au asyru sinina atau 10 tahun, wa huwa ti asyru
iku al madhnunu kang diduga dinyono apa bihi al iku al madhnunu bihi kang dinyono. Artinya setelah Nabi Musa menyelesaikan dan melunasi pembayaran mas kawin. Lunasnya dengan berapa? Ya dengan 8 tahun atau 10 tahun. 8 tahun itu kan yang wajib 8 tahun ya, tambah 2 tahun ini sunnah lah itu ya. Ya tapi yang wajib itu yang jadi mas kawin 8 tahun. Nabi Musa syukur-syukur ditambah 2 tahun genap 10 tahun. Jadi berapa itu selesainya? Kemungkinan besar ini ya 10 tahun. Karena Nabi Musa ya seorang nabi dari dulu sebelum jadi nabi pasti memilih pekerjaan itu yang terbaik. Yang terbaik. Bukan hanya wajibnya saja ya sunnahnya itulah. Jadi walaupun umpama 8 tahun sudah lunas, tetapi oleh Nabi Musa ya ditambah 2 tahun lah supaya jadi 10 tahun. Gimana setelah selesai? Wasarolan pergi sopo Nabi Musa bi ahlihi lawan istrine Nabi Musa. Ya, wasarolan mengajak, itu ngajak pergi sopo Musa bi ahlihi ing istrine Musa. Zaujatihi tegese istrine Musa oleh pergi bi izni abiha kelawan izine bapake zaujah yaitu Nabi Syuaib pergi-pergi nahwa Misra menuju negara Mesir. Jawab lama anasa mongko ningali sapa Musa. Apa artinya anasa? Absara tegese ningali sapa Musa min ba'idin saking kejauhan ya kadoan ning min janibit turi ya saking sebelah gunung. Yotur iku ismu jabalin arane gunung ningali naron ing geni naron ing ya sebuah nyala api lah ing sebuah geni itu ya. Kala ngendika sapa Musa li ahlihi maring istrine Musa pamendikane kusu menengo sira ya. Huna ing dalem kene panggonan itu ini stune ingsun iku anastu ningali sapa ingsun ningali jari kejauhan naron ing geni la'ali menawa ingsun iku atikum arep nekani sapa ingsun ing sira kabeh minha saking nar nekanine mau bi khabarin kelawan nggawa kabar nggawa informasi kabar anit tariqi tentang jalan menuju Mesir. Wakana hale ono sapa Musa oniku qad akhtaaha temen keliru salah sapa Musa ha ing tariq ora-orane membawa informasi jalan yang benar au jazwatin utawa nggawa obor lah ya obor ya lafal jadwah iku bitaslithil jimi kelawan diwaca 3 jime jazwah juzwah jizwah artine jazwah qit'atin tegese sepotong kayu wasyu'latin lan obor ya kayu yang dibakar kemudian nyala itu ya qit'atin ke sepotong kayu wa syu'latin lan obor atau nyala api itu syu'lah itu ya nyalanya api itu jazwah minan nari sangking geni la'allakum menawa sira kabeh ini kepada istrinya pakainya dhamirnya kum ya. Boleh jadi waktu itu Nabi Musa memang ada temannya ya boleh jadi begitu. Jadi tidak hanya berdua dengan istri tapi juga ditemani oleh seseorang. Boleh jadi enggak hanya berdua tapi dhamirnya jamak yaitu untuk menghormati istri, menghargai
istrinya putri Nabi kok. Itu ya. La'allakum menosira iku tasbaluna podo bisa menghangatkan tubuh, podo bisa kalau orang sirampok atas itu namanya gegeni ya. Gegeni itu menghangatkan tubuh dengan api itu, karena di sana itu dingin sekali ya. Jadi apalagi kalau pagi itu terus orang pada di depan pawon api itu. Makanya orang-orang gunung itu rata-rata kan mukanya merah ya. Ya. Kedinginan di api ya tambah merah gitu ya. Tastadfiuna tegese podo ngalap hangat, podo menghangatkan tubuh ya, podo ngangetaken badan sira kabeh. Watta'u utai ta'iku badalun dadi ganti min ta'il ifti'ali saking tane wazan ifti'al. Artinya tastalun, jadi tastalun. Ya lafal tastalun iku min soliya saking lafal soliya binar, gitu ya. Saking lafal soliya binar. Ya, soliya membakar, ngangetaken, menghangatkan, binari kelawan api. Ya lafal soliya iku bikasril lam iklan kasroil lam wa fatihalan fathalam sola soliya. Ya soliya binar tiba ifta'an jadi istala yastali tastoli itu tastali jadi tastoli. Maksudnya begitu selesai tadi itu ya, mas kawinnya sudah lunas, Nabi Musa itu kepengin atau merindukan kampung halamannya di Mesir itulah ya. Dibuat oleh Allah rindu dengan kampung halaman di Mesir. Karena itulah istrinya diajak untuk pulang ke Mesir seizin sang mertua itu Nabi Syuaib. Ya. Kalau zaman sekarang ya begitulah, Nabi Musa pamitan pada mertuanya, wahai papa, sekarang mas kawin saya sudah lunas, saya di sini sudah menggembala selama 10 tahun, berarti saya sudah tidak punya kewajiban. Iya, terus nah sekarang saya ingin nengok negeri saya ya, orang tua saya barangkali masih hidup di Mesir, saya ajak istri saya ke sana. Oke, ya. Nah ini yang namanya akad itu seperti itu ya. Akad itu ijab kabul kalau jelas, itu apalagi ada saksi. Jadi setelah selesai sudah tidak menimbulkan sengketa ya. Karena itulah ya, ketika kita ini melakukan jual beli khususnya atau transaksi yang lain, mestinya itu ditulis. Kalau tidak ditulis ada saksi ya. Quran memerintahkan untuk menulis, apalagi ketika ada utang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, ditulis dong. Walaupun transaksi para nabi, ini Nabi Syuaib nabi, tetapi itu pakai transaksi yang jelas. Nah, kelemahan kita masyarakat santri itu kalau akad tidak tertulis, apalagi akad dengan saudara. Nah, ya, kakak beradik ya, tanahnya kakak dibeli adiknya atau sebaliknya ya, beli bayarannya belum lunas ya sudahlah, masa nggak percaya sama kakak sendiri sama adik sendiri ya sudah. Tidak ada tulisan, tidak ada saksi seperti itu. Kemudian lama sampai orangnya meninggal, jatuh ke anak-anak atau cucu-cucunya. Nah, terus ketika sudah jatuh ke warisan ke anak cucu menjadi sengketa. Oh ini dulu tanahnya ayah saya, ini enggak ini ayah saya, padahal masih saudara itu. Ya. Akhirnya tukaran dan jadinya qat'ur rahim, memutus persaudaraan. Kakak adik tukaran, masih saudara, akhirnya saling mendiamkan. Nah itu kesalahan yang sepele sebetulnya itu ya, barang ringan itu.
Karena itulah kalau transaksi walaupun dengan saudara dekat ditulis ya, agar di kemudian hari tidak menyebabkan sengketa. Nah, kalau bukan transaksi tetapi pemberian, hadiah, sedekah, itu jangan ditulis itu ya, pemberian itu ya. Walaupun dengan siapa ndak itu ndak ditulis, tapi kalau transaksi walaupun dengan orang dekat ditulis supaya tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari, karena sengketa itu berbahaya, bisa menjadi antar sesama saudara itu putus. Nah, ini Nabi setelah selesai Nabi Musa merasa rindu pengen nengok negaranya, diajaklah istrinya dari Madian ke Mesir. Nah, waktu itu ya Nabi Musa tersesat jalan. Ya maklum itu di Sinai, di gurun di padang Sinai itu padang pasir yang sangat luas, tidak terlihat tepinya. Jadi orang bingung ya, itu sangat mungkin, sangat wajar seperti di tengah laut, apalagi tengah malam. Tengah malam musim dingin lagi, itu gelap dan dinginnya bukan main. Arah tidak kelihatan, mana arah Mesir. Nah, kemudian di tengah-tengah padang pasir itu duduk istirahat dengan istrinya, kebingungan, ini mana ya jalannya yang benar mana. Lah ternyata waktu itu Nabi Musa lihat kelip-kelip api, gitu ya, kelap-kelip api. Lah itulah secercah harapan. Makanya kemudian Nabi Musa mengatakan kepada istrinya, kau di sini aja ya, jangan pergi-pergi kau di sini. Saya itu melihat ada api itu, mau saya parani api ke sana. Kalau ada api barangkali di sana ada manusia. Nanti saya kembali lagi ke sini, paling tidak saya bisa nanya jalan yang benar. Mana itu jalannya? Bisa tanya kalau di sana ada orang. Atau kalau tidak ya saya bisa nular api. Saya minta api di sana bawa ke sini buat penghangat tubuh. Diparani ke sana gitu ya. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati minas syajarati ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Falamma ataha mongkari kalane nekani sapa Musa ing nar, nudiya mongko dipanggil sapa Musa min syati'il wadi saking pinggire lembah, janibil wadi tegese pinggire lembah, al aymani kang sebelah tengen belah kanan, sebelah kanan li Musa kadue Musa itu fil buqati yo ing dalem panggonan al mubarakati kang diberkahi apa buqah, diberkahi li Musa kadue Musa. Kenapa diberkahi? Li samaihi, krono ngrungune Musa, krungu kalam Allahi ing pangandikane Gusti Allah, oleh krungu fiha ing dalem buqah itu minas syajarati yo saking pohon. Yo lafal minas syajarat iku badalun dadi badal min syati'in saking lafal syati', oleh dadi badal bi i'adatil jarri kelawan mengulang huruf jermin ya, min syati'il wadi minas syajarati, huruf jerminnya diulang. Bi i'adatil jarri kelan mengulang huruf jermin, linabatiha krono tumbuh syajarah, tumbuh fihi ing dalam syati'il wadi. Wahia uti syajarah iku syajaratu inabin ya, wit anggur, au ulaikin atau wit ulaik, au ausajin atau wit ausaj. Ya nggak usah dimaknani itu ya. Kalau dimaknani takut salah nanti, ini pohon delima, pohon apa, enggak ada ini ya. Ya ulaik ausaj itulah ya. Wong ini jenis pohon di padang pasir.
Padang pasir di sana, mungkin di sini tidak ada yang sepadan atau rupane pengundang an ya Musa, tegese he Musa. Ya lafal an iku mufassiratun an mufassirah. Mana ya? La mukhaffafatun dudu an mukhaffafah. An ya Musa tegese he Musa, ini stune ingsun ana yo ingsun iku Allahu Gusti Allah Rabbul Alamina kang mangerani alam kabeh. Ya. Lah, sudah Nabi Musa terus ke sana melihat api itu diparani. Wah, hatinya senang ini ketemu dengan seseorang ini di tempat yang sangat jauh, itu ya, bisa mendapat informasi, bisa mendapat atau meminta api untuk penghangat. Lah, tahu-tahu setelah nyampe ke sana ternyata itu yang dilihat api adalah sebuah pohon. Pohon, tak pohon zaitun, tak pohon apa, pohon anggur. Pohonnya itu nyala. Jadi bukan api biasa itu, tapi pohon yang terlihat menyala api itu. Nabi Musa kaget tercengang dulu. Begitu kaget itulah kemudian mendapatkan panggilan. Hai Musa, itu di tempat yang diberkahi. Diberkahinya karena apa? Nabi Musa di situ mendapat atau bisa mendengarkan Allah, mendengar kalamullah di situ. Tidak bisa kita terangkan atau bayangkan atau kita ketahui seperti apa kalamullah, ya tidak bisa ya. Wallahu alam seperti apa. Hai Musa, nah ini namanya mubarakah. Berkah itu ya boleh berkah berupa kenikmatan dunia, tetapi keberkahan yang nomor satu adalah kenikmatan agama atau kenikmatan akhirat. Entah itu kedekatan dengan Gusti Allah atau bisa beribadah dengan baik pada Allah, itulah berkah itu ya. Maka tempat itu menjadi tempat yang sangat tinggi nilainya, yaitu tempat Nabi Musa dipanggil Allah di situ itu ya. Lah dipanggil, inni anallahu rabbul alamin. Hai Musa, akulah Allah yang menuhani, memiliki alam semesta semuanya itu ya. Lah ini orang mau jadi nabi ya, tidak ada upaya dan usaha. Nabi itu bukan kasbi, kasbi itu diusahakan, tetapi wahbi ya, sesuatu ada yang wahbi, ada yang kasbi. Kalau kasbi diupayakan, sekarang kamu masih bodoh, kepengin pintar, oh berupaya mengaji, belajar itu di ini, itu namanya nanti setelah dapat ilmu namanya kasbi. Tapi kalau wahbi enggak, ini dia tahu-tahu dipilih oleh Allah begitu saja. Nabi Musa tidak terbayang sebelumnya akan menjadi nabi atau apa, tetapi ya itulah orang pilihan, karena Nabi Musa sendiri yang terbaik. Nah, itu dipilih Allah, waktunya kapan dan di mana juga tidak ngerti. Ternyata Nabi Musa diangkat, dipilih jadi nabi di tengah padang pasir ketika dia dalam keadaan tersesat dan kemudian melihat api. Ya, api itu terang itulah. Ya, karena itulah orang mendapat hidayah itu ya harus menggunakan akal pikiran. Sebelum akal pikiran, anggota badan, mata, telinga harus difungsikan dengan maksimal. Ya, Nabi Musa melihat api dengan apa? Dengan matanya dong. Oh, itu lihat api ya. Kemudian api itu diparani. Ya, kita pun itu ya harus seperti itu, memaksimalkan mata telinga kita untuk melihat yang baik, untuk merenung, untuk berpikir dengan jernih. Ini makhluk-makhluk Allah semua yang ada di depan, belakang dan sekeliling kita, semuanya itu adalah ayat-ayat Allah. Dilihat itulah. Kalau tidak kita jadi orang yang kebingungan itulah. Kalau dilihat, dicerna, kemudian ketemulah itu, kita akan menemukan kebesaran Allah. Subhanallah. Disitulah itu iman itu. Ya, itu cahaya yang menerangi itulah. Kalau tidak tetap kegelapan dan kebingungan. Karena itulah tujuan ke api itu mendapatkan informasi soal jalan.
Karena orang tanpa ada informasi ya tidak akan tahu jalan, apalagi jalan hidup ini ya, jalan menuju keselamatan abadi itu harus melalui informasi, dan informasinya dari Allah melalui wahyu itulah itu ya. Dicari, harus dicari. Lah mencari itu yang menggunakan anggota badan itu, panca indera yang 5 digunakan maksimal, itulah bisa menghasilkan buahnya adalah keyakinan yang tidak goyah, itulah itu yang namanya iman, itulah yang wa an alqi 'asak falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbiran wa lam yu'aqqib ya Musa aqbil wa la takhaf innaka minal aminin. Wa an alqilan yen lan tegese ya anya lan tegese nglemparo sira asaka ing tongkatira fa alqaha mongko melempar sapa Musa ing asa falamma ra'aha mongkari kalane ningali sapa Musa ing asa ditingali tahtazzu ingkang bergerak apa asa tataharraku tegese bergerak apa asa ka'annaha kaya stune asa iku jannun seekor ular wahyati jan iku alhayatu ular as-saghiratu kang cilik apa hayah min sur'ati harakatiha mergo cepete gerakane hayah atau min sur'ati harakatiha mongko cepete gerakane asa maksudnya wala mongko berpaling sapa Musa mudbiron hale wong kang mungkur hariban tegese wong kang mlayu minha saking asa walam yu'aqib lan ora baleni sapa Musa ayarji' tegese baleni sapa Musa fanudia mongko dipanggil digawe sapa Musa panggilane ya Musa he Musa aqbil madhepo sira wala takhaf lan aja wedi sira innaka stune sira iku minal aminina saking golongane wong kang aman kabeh ya. Kaget bukan Nabi Musa aku adalah Allah Tuhan semesta alam. Apa itu yang ada di tangan kananmu Musa? Oh ini tongkat Gusti. Coba sekarang lempar itu tongkatmu ya. Dilempar tongkat dan kemudian tongkatnya bergerak cepat seperti ular itu ya. Ular yang menyambar-nyambar mau mematok apa yang ada di depannya. Nabi Musa ketakutan lari lari tidak lagi ini, dan kemudian dipanggil, oh Musa jangan lari, ayo kembali. Konon ada yang mengatakan itu ularnya bukan kecil tapi besar ya. Ayo kembali. Dan tongkat ini kan pegangannya ini kan bengkok begini ya. Ayo cara kembalinya adalah tanganmu masukkan ke mulut itu, mulut ular, masuk langsung jadi tongkat lagi. Ya begitu, sama dengan Nabi kita ketika pertama kali dijumpai malaikat Jibril ya di Gua Hira ketika turun surat Iqra. Ini juga ketakutan bukan main. Ya, nah wahyu itu dari atas itu lewat malaikat takut sekali. Malaikat Jibril menakutkan sekali. Nabi Musa ini sama seperti itu ya. Walaupun tidak sama cara wahyunya, tapi ketakutannya sama. Berat, derajat di sisi Allah itu berat, rekoso, berat ya. Kita ketika ingin menjadi orang yang baik dan dekat dengan Allah, tidak mudah, berat, berat itu ya. Tetapi berat itu berat yang tidak mencelakai, asal itu istiqomah tabah, selamat ya. Wala takhaf innaka minal aminin. Usluk ya.